Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Mudah-mudahan anak-anak di rumah senantiasa semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, hari ini kita akan masuk kepada pembahasan masih dalam tema yang pertama, organ gerak hewan dan manusia. Namun kita meningkat ke pembelajaran yang ketiga, namun tetap masih di subtema yang kedua. Anak-anak, kita akan membahas di pembelajaran yang ketiga. Di sini kalau kalian perhatikan, ada gambaran peta Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang akan kita bahas tentang kepadatan penduduk di wilayah. Kalau kalian perhatikan di sini ada berbagai warna. Tentu saja warna yang paling atas masih hijau pekat, sampai yang paling bawah merah. Apa sih maksudnya? Kalian harus memahami bahwa tanda-tanda kepadatan penduduk itu ditandai dengan warna yang semakin lama semakin memerah pada simbol-simbol berikut. Bahwa disadari jika dia masih berwarna hijau dalam kurun luas per kilometer persegi, untuk hijau yang pekat ini kurang dari 10 orang penghuninya. Meningkat 10 sampai 49 sampai di akhir per kilometer persegi ini yang merah bisa mencapai lebih dari 1299 orang dalam wilayah tersebut. Tergolong yang manakah wilayah kalian? Apakah hijau pekat atau bahkan merah pekat? Itu biasanya ditentukan oleh survei-survei dan penelitian dari pemerintah. Salah satunya adalah sensus penduduk. Kita berlanjut ke tayangan berikut atau tampilan berikut. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul atas gambar yang tadi sudah kalian perhatikan. Nomor 1, ternyata pulau yang paling padat itu adalah Pulau Jawa. Kemudian yang paling sedikit itu adalah Papua, pulau paling timur di ujung Indonesia. Kemudian kalau kepadatan Pulau Lampung 5 sampai 100 orang per kilometer persegi, dilihat dari warnanya. Di Papua Barat kurang dari 10 orang, karena memang masih banyak hutan hujan tropis yang sulit ditembus oleh manusia. Nah, nomor 5 ini biasa bisa kita tanyakan kepada ketua rukun tetangga atau rukun warga di daerah kalian masing-masing. Padat atau tidaknya sebuah daerah itu tentu saja dipengaruhi oleh letak wilayahnya tentu. Semakin ramai tingkat ekonomi atau pergerakan ekonomi biasanya di wilayah tersebut semakin padat. Nah, dari kepadatan penduduk tersebut ternyata di Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Nah, maka Indonesia pun dikenal sebagai masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai macam aspek kebudayaan, tingkat sosial, ekonomi, keragaman lainnya masuk di dalam Indonesia. Makanya kita harus bangga menjadi masyarakat Indonesia. Kalau kalian perhatikan biasanya di Pulau Jawa yang kita tempati ini ada suku berbagai, ada suku Betawi, ada suku Jawa. Kemudian biasanya di daerah Kalimantan yang dikenal dengan istilah suku Dayak itu berkulit putih, kemudian berfisik bersih, walaupun dia sebagai orang yang tinggal di daerah yang masih banyak daerah lahan terbuka hijau. Namun kita sadari semakin ke sini semakin sedikit lahan terbuka hijau terlihat dari gambaran peta Indonesia. Nah, masuk di daerah manakah kalian?
Apakah Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, atau bahkan Papua? Nah, di sini ada pasangan pulau. Dari mulai pulau apa yang di atas ini? Ini Pulau Jawa, kemudian Sumatera dan Kalimantan. Keragaman itu muncul dari terlihat pada gambar yang mencerminkan baju adat dari wilayah masing-masing. Kecenderungan dari wilayah yang masih banyak hutan, dia dilengkapi dengan senjata-senjata yang digunakan untuk berburu dan melindungi diri dari hewan buas. Nah, apakah kalian dari Pulau Jawa atau Kalimantan bahkan Sumatera? Masing-masing atau pulau-pulau lain yang bisa kalian lihat di sini ada Pulau Papua. Papua juga dipersenjatai dengan senjata namun bukan untuk menyakiti. Kemudian ini ada Pulau Kalimantan, dan ini juga daerah-daerah Indonesia yang masih banyak daerah lahan terbuka hijau. Ciri khasnya pasti dia memiliki senjata untuk melindungi diri serta berburu. Ada pulau-pulau lain juga atau pulau-pulau kecil di Indonesia, salah satunya yang terkenal adalah Bali, bahwa ciri khas dari adat dan kebiasaan di sana menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan asing datang, berkunjung, bahkan bisa mendatangkan devisa negara yang luar biasa dari pertukaran mata uang asing. Ada pantainya yang indah daerahnya, kemudian masyarakatnya juga yang ramah. Itu merupakan pasangan-pasangan atau keragaman dari baju-baju adat yang ada di Indonesia. Itu hanya sebagian kecil, masih banyak lagi yang ada di Indonesia tentunya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persebaran agama. Kalian harus mengetahui bahwa agama yang diakui di Indonesia itu berjumlah 6. Yang paling terakhir itu adalah Konghucu. Konghucu ini disahkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Presiden Gus Dur. Konghucu ini mulai diakui sebagai sebuah keyakinan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada 6 ya. Dan biasanya mayoritas di Indonesia itu beragama Islam. Namun kita harus memiliki rasa toleransi kepada masyarakat yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Itu beberapa agama yang memang diakui di Indonesia. Nah, adapun persebarannya, yang warna hijau ini mewakili Islam. Kemudian Kristen Protestan ini mewakili bagian dari Pulau Papua. Kemudian Hindu ini biasanya banyak di atau ada di Pulau Bali. Makanya terlihat jelas di sini ada merah yang sangat terang bahwa di Pulau Bali itu kebanyakan masyarakatnya menganut kepercayaan Hindu. Itu bagian-bagian dari persebaran mulai dari kepadatan penduduk, kemudian keragaman suku bangsa dan agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari hal tersebut kita bisa mengetahui dengan cara wawancara atau menemui langsung narasumber yang bisa kita tanyakan. Biasanya petugas-petugas dari pemerintah untuk mensensus penduduk juga bisa memetakan wilayah-wilayah berdasarkan dari suku bangsanya. Hal yang harus diketahui pertama adalah kalian harus menentukan tempat dan waktu wawancara, tentukan korespondennya atau narasumbernya, biasanya orang yang mempunyai pengetahuan dalam bidangnya. Kemudian kalian bagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok mempunyai tugas masing-masing. Ini sebenarnya harus dipraktekkan di daerah kalian masing-masing. Namun pada masa pandemik ini kalian setidaknya tahu kita sebagai pewawancara, kemudian orang yang ditanyakan sebagai narasumber, biasanya seperti itu. Barulah disusun pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang tentunya tidak menyinggung dan memang tepat sasaran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi ini adalah unsur-unsur dalam upaya untuk mewawancarai
dengan tujuan kita mencari informasi atau berita dari hal yang ingin kita ketahui. Wawancara juga biasa dilakukan oleh wartawan. Wartawan itu pencari berita, baik pun berita sehari-hari ataupun berita-berita yang sedang ramai dibicarakan oleh halayak banyak. Adapun hal-hal yang biasanya harus disiapkan untuk wawancara adalah format-format seperti ini. Ini hanya untuk contoh atau berupa contoh. Nanti kalian bisa membaca di sini bahwa fokus kita adalah pada fisik dan non-fisik berupa luas, batas, kondisi alam. Nah, batas-batas ini biasanya bisa kalian perhatikan apakah ada sungai atau jalan atau rel kereta. Contohnya adalah sekolah 09. Dia dibatasi di sebelah depan itu adalah sungai atau kali. Di sebelah kanan dari pintu gerbang itu ada rel kereta dan sebelah kiri itu ada perumahan atau rumah-rumah warga. Kemudian untuk agama, suku, penduduk, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan ini biasanya bisa kita tanyakan langsung ke orangnya sebagai narasumber atau juga bisa diwakili oleh rukun atau ketua rukun tetangga di sebuah daerah masing-masing. Adapun nilai-nilai yang harus tetap kita tanamkan dalam diri kita, ini juga sudah menjadi pembahasan sebenarnya, bahwa sila pertama ini berhubungan dengan hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang muslim, tentu saja kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain atau bahkan menghalang-halangi ketika dia mau beribadah. Karena setiap orang berhak untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tentu saja setiap orang hakikatnya adalah peduli karena memang kita makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Dan jangan sampai kalian membeda-bedakan seseorang apalagi karena fisik dan tingkat ekonomi. Itu sangat tidak baik. Semua sama. Yang membedakan di mata Allah itu adalah kadar keimanan dan ketakwaan seseorang bagi kita yang muslim. Adapun sila yang ketiga, persatuan Indonesia tentu saja harus terus membangun ukhuwah atau hubungan baik. Indonesia terkenal dengan gotong royong. Nah, kalian sebagai generasi penerus bangsa, cintailah produk-produk buatan dalam negeri itu sebagai cerminan kalian cinta terhadap atau kalian sudah mencerminkan nilai dalam sila yang ketiga. Jangan bangga pada budaya-kebudayaan asing, boleh, tapi jangan sampai kita membanggakan budaya asing atau budaya kita sendiri, tapi meremehkan atau mengucilkan budaya-budaya yang lain. Yang keempat, segala kegiatan dalam masyarakat di Indonesia erat hubungannya dengan musyawarah. Berkumpul, duduk secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Kalau tidak bisa mencapai mufakat, biasanya kita melakukan voting. Ketika sudah mendapat kata mufakat atau hasil dari voting, tentu saja walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus lapang dada dan menjalani keputusan bersama dengan tanggung jawab. Yang terakhir, ada sila yang kelima, keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia ini biasanya adalah kita sama. Semua di mata hukum, tidak ada yang spesial, maka dari itu marilah kita sama-sama bertenggang rasa. Yang kaya membantu yang susah juga harus tahu diri. Artinya jangan bergaya seperti orang kaya. Sebenarnya hidup itu murah, sederhana. Yang mahal itu adalah gayanya. Makanya buang jauh-jauh gaya dan banyak gaya. Itu merupakan cerminan-cerminan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Adapun juga nilai-nilai yang bertolak belakang, ini adalah beberapa yang suka dan sering terjadi sebenarnya, terutama menyontek, kemudian mengejek teman. Itu bagian dari bullying ya, itu tidak boleh. Tidak boleh kalian lakukan karena perilaku ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya masih ada nilai-nilai yang juga tidak sesuai.
Di lingkungan rumah. Di lingkungan rumah ini tentu saja mungkin beberapa dari hal-hal ini kalian suka lakukan. Maka jangan sampai kalian ulangi atau kalian terus lakukan. Apalagi kalian sedang PJJ, pembelajaran jarak jauh, jangan sampai kalian bermalas-malasan. Ikuti nasihat orang tua. Apalagi jangan sampai kalian berbohong. Sepahit-pahitnya lebih baik jujur, karena orang yang berbohong akan terus berbohong menutupi kebohongan yang awal. Dalam sekolah sudah, rumah sudah, kita masuk ke dalam cakupan yang lebih besar, yaitu dalam masyarakat. Mungkin seumuran kalian belum terlalu terjun ke masyarakat, dalam artian kalian biasanya berinteraksi kepada teman-teman sebaya kalian. Nah, ini harus kalian hindari karena ini tidak baik dan dapat mengakibatkan kerugian bagi diri dan orang lain, ya. Ini semua jangan sampai kalian lakukan, apalagi sampai minum-minuman keras, berjudi, itu aduh, jangan sampai kalian lakukan, karena memang barang-barang haram seperti narkotika, obat-obat terlarang itu sangat dekat. Jadi kalian jauhi. Jembatannya apa? Jembatannya adalah kalian jauh dari Allah. Jangan sampai kalian jauh dari Allah. Ketika kalian jauh dari Allah, maka hal-hal yang tidak baik akan mudah datang kepada kalian. Itu merupakan hal-hal yang sering terjadi, apalagi ini melakukan kekerasan, tidak baik. Kalau bercanda yang normal-normal saja, jangan berbau fisik. 3 hal ini dalam rumah, kemudian sekolah, dan masyarakat harus kalian hindari karena memang tidak baik. Harusnya bangsa Indonesia ini kita harus menjadi bangsa yang besar. Kenapa? Karena memang landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kita juga bisa menjadi bangsa yang besar karena kita begitu bervariatif. Alasannya, kalian harus tahu bahwa untuk menjadikan sebuah negara itu harus memiliki banyak faktor. Salah satunya punya wilayah, punya penduduk. Nah, penduduk ini di Indonesia kalau kalian perhatikan dari baju adatnya saja sudah sangat beragam. Bahasanya juga beragam, daerahnya juga beragam. Marilah kita harusnya bangga menjadi bangsa Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini beberapa faktor yang bisa dijadikan alasan mengapa kita bangga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu saja perbedaan-perbedaan ini bukan menjadi halangan, justru harusnya menjadi kekuatan. Beragamnya itu, berwarna-warninya itu menjadi kekuatan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Ini bisa kalian simak dan kalian baca. Beberapa faktor yang menjadikan kita bangga menjadi warga Indonesia. Terlebih terhadap letak geografis. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Juga dikenal sebagai negara agraris. Maritim artinya banyak pulau, agraris sebagian besar masyarakat dan penduduknya dulu bekerja sebagai petani karena memang tanahnya subur. Kayu dan batu jadi tanaman, singkong dan ubi. Kita harusnya bangga. Jangan sampai kalian malah bangga dengan kebudayaan-kebudayaan dari negara asing. Nah, keragaman itu sebenarnya terpengaruh dari negara Indonesia ini 2/3-nya adalah perairan atau pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan. Nah, justru dengan adanya keberagaman ini menjadi pemersatu bahwa Indonesia sangat kaya. Bukan berarti kita main melebihkan suku yang satu lebih baik daripada suku yang lain, tidak. Semua suku menjadi penguat. Ibarat kata lidih, ketika satu kita mudah patah, namun ketika kita berkumpul, kita menjadi kuat. Hal itu menjadi keragaman bangsa Indonesia yang harusnya kita banggakan, dan hal itu yang harusnya menjadi landasan untuk tetap menjadikan Indonesia berlandaskan Pancasila. Kita masuk ke pembelajaran yang keempat, masih dalam subtema yang kedua.
Kalau tadi kita bicara tentang keberagaman negara Republik Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan, dari gambaran tersebut, wilayah geografis Indonesia mempunyai kenampakan alam. Kenampakan alam ini biasanya memang sudah menjadi anugerah dari Allah. Ada pantai, kemudian lembah, padang rumput, pegunungan, dan sebagainya. Nah, Indonesia juga memiliki banyak deretan gunung yang bahkan masih aktif. Mungkin kalau di sekitar kita hanya ada sungai, kemudian mungkin ada dataran rendah, kemudian ada bukit-bukit kecil, kemudian ada hutan, cuman hutannya biasanya hutan konservasi yang sengaja dibuat. Namun kalau pantai itu biasanya adanya di dataran rendah. Yang paling dekat mungkin Pantai Ancol yang ada di Jakarta Utara. Jadi kalian harus mengetahui bahwa kenampakan-kenampakan alam ini bisa tercermin dari kekayaan negara Indonesia. Ada kenampakan alam, ada kenampakan buatan. Mana yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan? Coba kalian simpulkan sendiri. Mana yang sudah menjadi anugerah Allah dan mana yang bisa dibuat oleh manusia. Intinya, kalau kenampakan alam sudah ada ketika bumi ini terbentuk. Nah, kenampakan buatan biasanya mengalami atau dibuat oleh campur tangan dari manusia. Ini adalah beberapa pertanyaan yang muncul dari gambar yang tadi, bahwa kenampakan alam pada gambar tadi ada danau, ada gunung, ada sungai. Itu kenampakan alam. Nah, apakah kenampakan buatannya? Kenampakan buatannya tadi ada bendungan. Penjelasannya, apakah kenampakan alam itu adalah lingkungan yang merupakan ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang buatan tentu saja campur tangan dari manusia. Itu adalah beberapa contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Di sini ada wacana bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Kalau kita perhatikan pantai-pantainya, Bali sangat terkenal, Lombok, Raja Ampat. Pemandangan di bawah lautnya pun luar biasa mempesona, menarik wisatawan-wisatawan asing. Kemudian belum lagi ada dataran rendah, lembah subur, padang rumput, dan sebagainya. Itu menjadi kekayaan yang bisa kita banggakan karena kita adalah masyarakat Indonesia, walaupun hal-hal tersebut tergantung dari karakteristik tempat kalian tinggal atau daerah masing-masing. Nah, kemudian bentang alam secara umum di Papua, sebenarnya kita sudah pernah kita bahas bahwa Papua ini sebagian besar wilayahnya adalah hujan-hujan tropis atau hutan hujan tropis yang sulit ditembus, dan dia punya ciri khas bahwa ada salah satu gunung yang di ujung atau puncaknya itu terdapat salju abadi, di mana puncak ini dinamakan Puncak Jayawijaya. Dan hebatnya lagi, Pak Jul pernah sampaikan bahwa Papua ini adalah pulau terbesar kedua dari dunia setelah Greenland. Itu gambaran tentang kekayaan-kekayaan yang ada di Pulau Papua. Mengingat kekayaan-kekayaan tersebut, di sini ada keterangan yang sudah Pak Jul buatkan, Pulau Jawa, pulau-pulau besar, dan ada beberapa pulau kecil. Nah, ini bisa kalian salin di buku pekerjaan sekolah kalian. Sekaligus ada tugasnya. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah kalian silahkan lengkapi. Kalau Jawanya sudah, Sumateranya kalian lengkapi. Pak Jul sudah contohkan. Yang belum lama meletus Gunung Merapi, tempat kuncennya namanya Mbah Marijan, yang terkenal dalam salah satu iklan minuman penambah energi. Nanti kalian buat di buku pekerjaan rumah tema, kalian isi. Bisa kalian cari di buku ataupun melalui Google, boleh-boleh saja, karena belajar itu banyak sumbernya. Kemudian yang selanjutnya, Pak Jul sudah contohkan yang pertama tadi Pulau Jawa, yang kedua Pak Jul contohkan Kalimantan. Ini bisa kalian salin, dan tugas kalian adalah mencari
unsur-unsur atau kenampakan alam yang ada di Sulawesi. Nah, yang selanjutnya kita bicara tentang Papua. Papua juga sudah Pak Jul tuliskan. Nah, kalian nanti tugasnya adalah mencari bentang alam atau kenampakan alam yang ada di Pulau Maluku. Sudah 3 pulau, nanti kalian cari. Jangan lupa difoto dan kirim ke Pak Jul. Nah, yang terakhir ada pulau-pulau yang sebenarnya ini bisa dikatakan pulau kecil yang ada di Indonesia, namun amat sangat menjadi perhatian bagi masyarakat atau orang yang tinggal di luar negeri untuk datang ke Indonesia. Yang terakhir kalian cari nanti adalah Nusa Tenggara. Nah, pantai yang sangat terkenal di daerah Bali itu Kuta, Sanur, dan Jimbalan. Itu tugas kalian untuk pertemuan kali ini ya, mencari nama-nama kenampakan alam dari beberapa pulau yang tadi masih kosong bentuknya. Kita lanjut. Bentang alam, kenampakan alam tentu saja harus kita syukuri dengan rasa syukur, dengan menjaga dan tidak merusak, serta memanfaatkan dengan baik, jangan sampai berlebih-lebihan. Kalau kita ingat, Indonesia ini memiliki 2 iklim atau 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Nah, iklim ini biasanya memiliki rentang waktu yang hampir sama, walaupun zaman sekarang karena keadaan alam sudah sangat cukup rusak, akhirnya kita lebih banyak atau lebih sering mengalami masa kemarau ketimbang penghujan. Kadang-kadang lagi panas bisa-bisa hujan. Nah, itu biasanya disebut dengan istilah pancaroba. Kemudian dengan iklim tropis, derajat atau tingkat suhunya mendekati 27 derajat dan tidak kurang dari 18 derajat. Waktu malam dan waktu siangnya pun sama, yaitu 12 jam. Untuk musim yang ada atau iklim yang ada di Indonesia mempengaruhi musim yang ada atau kita alami selama ini. Nah, ternyata iklim ini bisa dipengaruhi oleh tingkat keragaman atau banyaknya daerah perairan yang ada di Indonesia. Sehingga sebenarnya seharusnya Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak daerah perairan, khususnya laut, semakin tinggi tingkat penguapan dan semakin tinggi pula untuk proses menjadi hujan yang turun dari langit. Tapi memang secara tidak langsung Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya marilah kita jaga daerah-daerah negara Republik Indonesia. Ini adalah tampilan dari gambaran tentang tata letak, ya, tata letak di sebuah negara. Kalau kalian perhatikan, ini biasanya dibuat untuk menghitung letak astronomis dari sebuah negara. Kita lanjut ke tampilan berikutnya. Nah, iklim di Indonesia ini dipengaruhi atau iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Sebenarnya wacana ini tadi sudah sempat Pak Jul sampaikan, bahwa akibat adanya dari banyaknya laut mengakibatkan tingginya juga tingkat penguapan. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini sudah agak menggeser. Kenapa menggeser? Musim penghujan dan musim kemarau di Indonesia sebenarnya normalnya adalah pada bulan Oktober sampai April. Kemudian musim penghujannya bulan April sampai Oktober. Nah, kita sekarang masih ada di bulan Juli. Juli berarti kita masih ada di bulan atau musim kemarau. Nanti pada bulan Oktober kita udah masuk ke dalam bulan penghujan atau musim penghujan. Nah, ada fenomena angin muson. Angin muson juga disebut sebagai angin musim.
yang periodiknya terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India ke wilayah-wilayah sekitarnya ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Tentu saja berarti angin muson ini datang ke Indonesia kurang lebih pada bulan Oktober dan April. Dan biasanya tinggi-tingginya itu ada di bulan Januari sampai Februari yang terjadi di Indonesia. Jadi jangan kaget kalau curah hujan Indonesia tinggi, karena memang dipengaruhi salah satunya dengan angin muson atau angin musim yang bertiup sehingga curah hujannya semakin tinggi. Di sini ada berbagai flora dan fauna yang ada di Indonesia. Bisa kalian baca dan kalian pahami, ada beberapa tipenya, Indo-Malayan dan Indo-Australia. Di sini tentunya yang pertama kita awali dari flora. Sebenarnya ini ada di buku, nanti kalian bisa pahami sendiri dan kalian baca. Selain flora juga ada fauna. Fauna dari ragam Indonesia yang sangat terkenal, yang sudah hampir punah adalah orang utan. Juga yang terkenal di Papua ada burung cendrawasih. Di Nusa Tenggara ada Pulau Papua, ada gajah Lampung, ada macan Sumatera, ada badak Jawa. Itu yang hampir punah yang ada di Indonesia akibat dari keserakahan manusia. Marilah kita lestarikan alam sehingga fauna-fauna yang ada di Indonesia tetap bisa disaksikan oleh nanti anak cucu kita berpuluh-puluh tahun atau bahkan beratus-ratus tahun kemudian. Nah, fauna-fauna ini biasanya juga hampir dimiliki oleh setiap wilayah. Nah, kita masuk ke dalam bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau itu juga membuat beragam fauna di Indonesia. Sebenarnya selain dari fauna-fauna itu juga masih banyak kekayaan alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Flora dan fauna bisa diperbarui tapi dengan cara dilestarikan. Namun ini adalah contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya emas, batu bara yang sudah kita agak kesulitan, minyak bumi yang sekarang kita untuk memasak saja menggunakan gas. Itu adalah bentuk-bentuk bahwa keragaman dari masyarakat Indonesia akibat kebutuhan juga bisa mengakibatkan punahnya potensi-potensi sumber daya alam yang ada bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, ada istilah global warming. Itu adalah meningkatnya suhu bumi. Sebenarnya Indonesia juga dikenal sebagai paru-parunya dunia. Namun, memang semakin ke sini semakin banyak daerah yang dibakar dengan sengaja untuk membuka lahan pertanian atau lahan pemukiman warga yang mengakibatkan dampaknya sangat banyak. Salah satunya adalah banjir dan tanah longsor. Dengan pembakaran hutan juga tempat tinggal dan tempat mencari makan hewan menjadi hilang. Akibatnya itu menjadi salah satu penyebab punahnya hewan-hewan. Selain hewannya punah, floranya juga hilang. Jenis-jenis pepohonan semakin sedikit untuk dia hidup. Dalam waktu yang cukup panjang seperti kayu jati yang sangat kuat itu membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memiliki diameter yang besar. Dan juga salah satu kekayaan yang ada di Indonesia. Namun semakin kemari kita sangat miris akibat tangan-tangan jahil, hal tersebut menjadi bisa hilang. Nah, di sini kita harus mengembangkan sikap dan perilaku serta nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Berinteraksi dengan orang lain ataupun berinteraksi dengan alam. Makanya jika kita menanamkan nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila, insya Allah lingkungan kita asri, hubungan sosial kita juga baik dengan orang-orang sekitar yang ada di Indonesia. Ini adalah beberapa jenis tipe fauna Asia yang bisa disebut dengan Asiatis di bagian barat. Kalian bisa baca, ini juga ada di buku sebenarnya. Kenapa disajikan di sini? Ini juga
ada tipe peralihan, biasanya ada di bagian tengah. Bagian tengah Indonesia biasanya mencakup Pulau Sulawesi, Timor, Maluku, Nusa Tenggara. Dan ada di bagian timurnya Indonesia. Itu masuk ke dalam Papua, kemudian Kepulauan Aru dan Halmahera. Ciri-cirinya atau jenis hewannya seperti ini. Bisa kalian baca dan pahami bahwa ada 3 pembagian atau tipe dari fauna di Indonesia berdasarkan dari letak wilayahnya. Di sini ada sila pertama sampai sila ke-5. Kita sedikit melatih apakah sila pertama masuknya di contoh yang pertama juga, apakah bukan? Nah, di sini juga latihan yang kedua, latihan kalian yang kedua ya. Nanti kalian salin di buku pekerjaan rumah tema, kemudian kalian salin per poin-poinnya, nanti kalian hubungkan manakah yang sesuai dari sila pertama sampai sila kelima. Itu merupakan tugas. Jadi tugasnya hari ini ada 2 pertemuan kali ini, melengkapi nama-nama penampakan alam dan tadi menjodohkan sila dan sikapnya. Kalau kalian perhatikan di sini ada beberapa contoh gambar. Tentu saja ada yang sesuai dengan nilai Pancasila atau ada yang sebaliknya. Coba kalian diskusikan, manakah gambar-gambar yang sesuai dengan nilai Pancasila dan manakah gambar-gambar yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Setelah kalian tadi menyimak penjelasan dari Pak Jul. Sebaiknya kalian harus terus mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila sehingga semua perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan hal yang baik, sehingga ada penjelasan bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya akan kembali ke kita. Ketika kita buang sampah di sungai, tentu saja nanti ketika banjir balik lagi ke kita. Makanya buanglah sampah di tempatnya. Di tempatnya di mana Pak? Tempat dia berada. Anak-anak zaman sekarang harus cerdas. Tempatnya itu berarti adalah tempat sampah, bukan tempat dia berada. Dengan kita berlaku baik, dengan kita memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya kita pun yang nantinya akan bersahabat dengan alam, hidup dengan nyaman dan damai, serta bisa terus kita manfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah, terima kasih. Pembelajaran hari ini kita cukupkan. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, mudah-mudahan kalian semua dapat menyimak dengan baik. Jangan sampai lupa kerjakan tugasnya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.